Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rumli Lugis. Saya unit kerja SMP Negeri 1 Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya akan mengimplementasikan pembelajaran atau deep learning di kelas. Semoga bermanfaat. Mohon masukan, saran, dan kritiknya untuk perbaikan pembelajaran saya ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 9C? Apakah hari ini sudah masuk semua? Sudah hadir di dalam kelas? Alhamdulillah. Baiklah, kalau seperti itu Bapak tanya lagi, apakah kelasnya sudah rapi? Apakah sudah duduk sesuai dengan tempat duduknya masing-masing? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa mengawali pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabarnya para siswa? Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Alfia. Kenapa Alfia? Oh, sakit. Oke, mudah-mudahan Alfia lekas sehat kembali, bisa berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan pembelajaran. Baik, kita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, yuk supaya lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat dengan nyanyian buka mulut tertawa 3 kali? Masih apa? Masih. Yuk kita supaya semangat, silahkan berdiri semua. Oke. Sudah siap? Yuk. Suaranya yang kenceng ya. 1, 2, 3. Lu tertawa 3 kali. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Yuk, kita sesuai dengan kesepakatan kelas, itu adalah dalam pembelajaran, duduk yang rapi. Masih ingat? Mendengarkan, siap mencatat hal-hal yang penting. Oke, bisa dipahami ya? Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pada pembelajaran ini, itu kita akan kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Mengapa tubuh kita itu terjadi perubahan? Dari mulai TK, SD, tinggi badannya berubah, SMP, bentuk tubuh berubah. Nah, kondisi-kondisi seperti itu kita harus pahami sebagai umat manusianya. Nah, dalam pembelajaran ini, tujuan kita belajar, kalian harus ketahui dulu. Yang pertama, setelah belajar ini, dapat memahami pengertian apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, kemudian mengetahui ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Loh, apa sih pertumbuhan, apa sih perkembangan dari mulai bayi sampai dengan lanjut usia? Nah, berikutnya
adalah kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia. Beberapa hal yang ingin diketahui oleh kalian dalam pembelajaran ini akan diketahui. Mengapa ada siswa yang usianya sama, namun tinggi badannya berbeda? Dia lebih tinggi daripada aku. Mengapa ada sebaliknya? Usianya sama, tetapi kok tinggi badannya lebih rendah daripada aku? Faktor itu adalah nanti dalam pembelajaran kalian akan mengetahui. Sebelum belajar, sejauh mana pengetahuan kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan, Bapak akan cek dulu pemahaman awalnya. Nanti dalam duduk berkelompok ini, silahkan salah satunya maju ke depan untuk menjawab dari aplikasi yang ditampilkan pada layar. Kemudian berdiskusi, segera menjawab. Bisa dipahami? Baik, aplikasinya Bapak akan buka. Nah, satu daripada di kelompok kalian silahkan maju. Kelompok mana dulu yang maju? Oke, Agung silahkan. Oke, Agung. Kita akan mulai pemahamannya seperti apa ya? Oke. Silahkan dipilih Agung nomor sambil bicara. Tekan yang kencang, Gung. Iya. Pertanyaannya adalah pertumbuhan pada manusia ditandai dengan tekan yang kencang pakai jempol, Kak. Salah, Gung. Akhirnya silakan tepuk tangan untuk Agung. Iya. Baik. Kelompok mana lagi yang maju ke depan untuk berani? Tadi nomor 2 sudah. Silahkan. Iya, kelompok 6 boleh. Atau kelompok 5 dulu boleh. Iya. Baik. Perwakilan dari kelompok 5. Silahkan pilih dengan menggunakan jempol yang tekan keras. Iya. Perkembangan pada manusia lebih ditekankan pada waktu berjalan 21 yang kenceng. Yeay, tepuk tangan. Ternyata luar biasa paham. Berikutnya, kelompok mana lagi? Semua kelompok akan maju. Ya, silahkan boleh kelompok 2. Ya. Bisa nanya di temennya. Oke. Pilih nomor berapa? Nomor 4 yang kenceng. Iya. Itu soalnya. Jangan ditutup, ada di layar. Tanya boleh? Balik. Waktu masih lama. Masih 20 detik. Hah? Yang mana? Yang kenceng, yang C. Yeay, luar biasa kelompok 2 ya. Oke, kelompok mana yang belum? Kelompok 3. Boleh sih. Kelompok 6 boleh? Iya, kelompok 6. Pilih nomor berapa? Pakai jempol. Sidik jarinya nggak kena. Oke. Mikir. Min, awas katanya Min. Pakai jempol, Min. Yeay, ternyata benar kelompok 6. Kelompok 4 atau 3 dulu? 4 dulu atau 3 dulu? Silahkan maju. Iya. Oke. Mana lagi yang belum dipilih? Pakai jempol yang kenceng. Iya, itu soalnya. Boleh nanya ke temennya, bekerja sama. Iya, temennya ngasih aba-aba.
Bener gak kata temennya? Coba nanya, bener gak? Katanya yang kencang tekan. Iya, luar biasa. Satu kelompok lagi, kelompok 4 silakan maju. Oke, ada satu pilihan lagi ya. Oke, pasti adalah yang kencang. Nah, itunya betul. Tanya boleh? Hah? Apa itu? Jawab. Hah? Waktunya semakin dekat. Yang kencang, tekan yang keras. Tekan yang keras. Iya, bagus. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi, beberapa siswa alhamdulillah sudah memahami daripada pemahaman awal tentang pertumbuhan dan perkembangan. Luar biasa, kelompok 6 itu sudah menjawab dengan benar, kelompok 4 sudah benar, kelompok 5 sudah benar ya. Kelompok 1 nanti ada cara yang lain. Kelompok 2 sudah benar. Kelompok 3 belum ya, nanti ada season-season selanjutnya. Tetap semangat, jangan berkecil hati. Ini adalah wajar, kalian belum belajar mengenai pelajaran pertumbuhan dan perkembangan. Supaya lebih jelasnya, silahkan untuk menyiapkan kertasnya, bukunya, pulpennya untuk mencatat hal-hal penting dari video yang akan diputarkan di sini. Ya, ini videonya mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Hai teman-teman, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua di video ini. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana kita bisa dari bayi kecil menjadi ternyata kita setiap manusia itu memulai perjalanannya dengan cara yang luar biasa. Dari satu sel kecil yang kita terlihat, kita mulai berkembang. Dari satu sel kecil, kita bisa tumbuh menjadi orang dewasa. Proses ini melibatkan banyak perubahan dan perkembangan yang menakjubkan. Proses ini namanya pertumbuhan manusia. Menakjubkan kan? Setiap tahap pertumbuhan membawa keajaiban tersebut. Di video kali ini, kita akan menjelajahi setiap fase pertumbuhan manusia, dari bayi dalam kandungan sampai ke dewasa. Kita akan melihat bagaimana tubuh kita berubah dan berkembang. Kita akan belajar tentang perubahan fisik, bagaimana kita belajar dan berpikir, sampai bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Setiap fase memiliki keunikan dan tantangannya sendiri. Yuk kita mulai petualangan seru ini. Siapkan diri kalian untuk mengeksplorasi perjalanan menakjubkan pertumbuhan manusia dari awal hingga akhir. Perjalanan kita dimulai dari sebuah sel tunggal. Nah, ini kecil sekali. Sel ini adalah awal dari kehidupan kita. Sebuah keajaiban yang tak terlihat oleh mata telanjang. Sel ini terbentuk saat sel dari ayah dan sel dari ibu bertemu. Proses ini disebut pembuahan, di mana sperma dari ayah bertemu dengan sel telur dari ibu. Nah, sel ajaib ini namanya zigot. Zigot ini adalah cikal bakal dari semua yang akan kita jadikan. Zigot ini sudah membawa semua informasi tentang kita loh, seperti warna mata, rambut, dan tinggi badan. Informasi ini tersimpan dalam DNA dan merupakan cetak biru. Zigot kemudian membelah diri terus-menerus, seperti membuat kopi, sampai akhirnya membentuk bola sel yang menempel di bumi. Proses ini disebut pembelahan sel, dan setiap sel baru membawa satu DNA yang sama. Maka sel ini masih berkembang menjadi embrio. Embrio ini adalah tahap awal dari perkembangan manusia, di mana sel-sel mulai membersihkan diri untuk menentukan sebagai bagian. Di sini, organ-organ fisik jantung, paru-paru dan otak mulai berubah. Proses ini sangat kompleks dan menakjubkan, di mana setiap sel mempersiapkan apa yang berjalan. Embrio ini aman dan nyaman di dalam tubuh. Gimana ini?
seperti ini berisi cairan yang melindungi embrio dari guncangan dan memberikan lingkungan yang sama. Ia mendapatkan makanan dari ibu melalui plasenta, seperti selang ajaib yang mengalirkan nutrisi. Plasenta ini juga berfungsi sebagai penyaring, memastikan bahwa hanya nutrisi terbaik yang sampai ke janin. Memasuki trimester kedua, embrio sudah berkembang menjadi janin. Pada tahap ini, janin mulai terlihat lebih seperti bayi dengan fitur-fitur gambar jelas. Janin sudah bisa bergerak seperti ini. Gerakan ini adalah tanda bahwa otot dan sarafnya mulai berfungsi dengan baik. Ia juga bisa tidur dan mendengar suara dari luar. Hebat ya! Janin bisa merespon suara-suara dari luar rahim. Plus, ya. Hebat ya. Memasuki trimester ketiga, janin semakin besar dan organ-organnya semakin matang, bersiap untuk bertumbuh. Pada tahap ini, janin juga mulai mengembangkan kemampuan untuk bernafas dan lebih kuat. Orang tua merasakan campuran emosi dari kebahagiaan. Nah, ini udah lahir ya, dari mulai bayi nih. Bayi ini harus beradaptasi dengan Terus dia beradaptasi. Cahaya. Dunia luar sangat berbeda dari kenyamanan. Ini namanya perkembangan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan bertumbuh. Melihat ibunya, ayahnya, tetehnya, kakaknya, Mereka dia merespon. dengan refleks yang membantu mereka menyesuaikan diri dengan dunia baru. Setiap gerakan kecil adalah tanda dari perkembangan mereka. Mereka bisa mencari makanan dengan refleks menghisap dan menunggang dengan kuat. Refleks ini sangat penting. Nah, kemudian para siswa berubah menjadi anak-anak. Mereka berlari, melompat, Dia bisa menjelajahi. Sehingga mereka bisa bermain dengan cara mereka juga semakin lancar. Lancar bicaranya, muncul pertumbuhan dan perkembangan. Dan belajar melalui interaksi dengan orang tua. Jangan kaget kalau punya adik suka bertanya, dijawab yang baik. Dia lagi mencerna, lagi belajar. Para siswa Maka anak-anak adalah waktu yang tepat untuk belajar dan belajar bermain. mulai masuk sekolah, bertemu teman baru, dan belajar banyak hal. Ya, Mereka belajar membaca. Kemampuan berpikir mereka semakin berkembang. Kemudian menjadi remaja. Pada masa ini, remaja Seperti kalian. nilai-nilai dan aturan yang ada. Seperti Mereka kalian. mencari jati diri, Tuh. mencoba hal baru, dan mencari tahu apa yang mereka sukai dari dunia. Mencari tahu apa yang dirinya sukai. Masa Remaja. remaja adalah masa yang penuh tantangan dan kemampuan. Remaja dituntut untuk berkreasi, bergaul dengan teman-teman, dan merencanakan masa depan. Kemampuan berpikir mereka semakin tajam. Mereka bisa berpikir abstrak, menyelesaikan masalah yang kompleks, dan memahami sudut pandang orang lain. Identitas diri itu diharapkan untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini dewasa Ini adalah masa sudah untuk belajar pendidikan diri, memulai karir, dan membangun hubungan yang baik. Perkembangan fisik sudah menjadi masa siklus kehidupan. adalah proses alami yang terjadi pada setiap orang. Kiri bertambahnya usia, kita mengalami perubahan fisik. Perubahan fisik dari mulai dewasa jadi lanjut seperti ini. Kita semua akan mengalami. Produktif dan bahagia. Kita akan Dengan mengalami. menjaga kesehatan dan tetap aktif, kita bisa menikmati masa tua dengan penuh sukacita. Oke. Baik, bisa dipahami ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kalian telah melihat yang dinamakan dengan tontonan pembelajaran dari video tadi, menurut kalian faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak sampai usia lanjut itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, apa Kak? Asupan gizinya juga. Oh, sama mental juga. Oke, tepuk tangan buat Faisal. Luar biasa. Betul. Apa yang disampaikan oleh dijawab Faisal? Faktor apa yang mempengaruhi perbedaan pertumbuhan tersebut antara satu siswa atau satu anak dengan anak yang lain? Itu adalah faktor keturunan, faktor asupan gizi, ya.
dan juga mentalnya juga. Baik, setelah kalian melihat video dari pembelajaran tadi, silahkan untuk mengerjakan LKM. LKM ini dikerjakan secara berkelompok, ya, kemudian didiskusikan. Ada waktu 10 menit untuk mengerjakan dari LKM ini. Silahkan untuk diisi di tiap kelompoknya. Oke, silahkan diisi, berdiskusi. Oke, silahkan, ada waktu 10 menit untuk mengerjakan LKM tersebut. Ya, bagaimana? Iya, ini namanya, ini juga sama namanya ya. Iya. Oke, nanti tulis namanya dan juga tinggi badannya diukur masing-masing berapa. Ya, pengukurnya menggunakan ini ya, karena di situ ada LKM mengukur tinggi badan. Silahkan untuk mengukur tinggi badan kalian masing-masing. Boleh? Silahkan diukur tinggi badannya dengan siapa? Iya, sampai ujung ya Kak. Iya. Silakan dilanjut. Gantian. Oke. 162. Oke. Sudah dapat. Ya, seperti itu. Tadi udah ngukur ya. Ini usianya berapa ya? Silahkan. Oke, kakaknya keluar dulu nak. Iya. Set. Iya. Wow, 150 naik lagi teh. Naik lagi 155. 155 tinggi ya. Ya. Oke. Tokin aja. Begitu udah. Tegak. Wow, 155 sama. 155. Oke. Para siswa. Baik, sudah semua ya? Alhamdulillah, sudah 10 menit mengerjakan. Kemudian ada soal di bawahnya.
Setelah kalian mengukur, silakan untuk menjawab soal. Ada soal LKM. Oke, baik aktif. Oke, para siswa sudah mengerjakan soal-soal di LKM tersebut. Sudah semua? Alhamdulillah. Nanti di posisinya tempat masing-masing dari perwakilan tiap kelompok tersebut untuk menyampaikan hasilnya. Dari mulai kelompok mana dulu yang siap untuk menyampaikan hasil? Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok 6 dulu. Oke, silakan untuk kelompok 6 untuk menyampaikan hasilnya. Silakan berdiri di sini untuk menyampaikan hasilnya kelompok 6. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Masih. Hadap ke sini supaya yang lain bisa ngelihat. Oke. Perkenalan dulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Kelompok mana lagi yang siap? Oke, kelompok 5. Suaranya yang kenceng ya. Oke, perkenalan dulu dari kelompok mana? Oke, Nopal, Dek Nopal. Hasilnya seperti apa? Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok mana lagi yang siap? Ya, kelompok 2. Kelompok aku katanya. Perkenalan dulu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang sudah siap. Kelompok mana? Kelompok 1. Oh iya, silahkan. Oke, kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kerja murid, materi pertumbuhan
Mm-mm. Ya, oke, oke, oke. Berarti pertumbuhan induknya lebih rendah dari rata-rata. Faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi dan solusi yang bisa dilakukan? Jawabannya, faktor makanan, faktor keturunan, dan solusinya memakan makanan bergizi dan berolahraga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Namanya siapa? Hilda Sari ya. Kelompok mana lagi yang sudah siap atau bagi yang belum? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Oh, perwakilannya Nairo. Oke, Nairo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembaran kerja murid, materi, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mm-mm. Kelompok 3, nama murid, salam, Haikal, Faisal, Ilmu Buka. Tabel tinggi badan, jalan, tinggi badan 150, usia 15. Haikal, tinggi badan 155, usia 14 tahun. Faisal, tinggi badan 160, usia 15 tahun. Ilmu, tinggi badan 157, usia 14 tahun. Buka, tinggi badan 150, usia 13 tahun. Seorang anak usia 12 tahun memiliki tinggi 125 cm, berarti pertumbuhan tinggi ini lebih rendah dari rata-rata. Faktor apa saja yang mungkin mempengaruhinya dan apa solusi yang bisa dilakukan? Faktor keturunan, faktor asupan gizi, faktor mental. Solusinya adalah berolahraga, makan makanan yang bergizi dan minum susu peninggi badan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nairo. Iro luar biasa dari kelompok 3. Tepuk tangan. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Baik. Para siswa sekalian, apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu pada saat maju benar ya? Pada beberapa siswa ada perbedaan tinggi badan dengan teman yang lain itu walaupun usianya sama. Hal tersebut adalah satu, tentunya jelas sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dari faktor-faktor yang tadi disebutkan tadi. Satu, terutama faktor keturunan. Ya, faktor keturunan, faktor mental. Apabila mentalnya terganggu bisa jadi kegiatan pertumbuhan pada badan, pada tubuh kita itu tidak berjalan normal. Perkembangannya pun sama, faktor mental. Beberapa orang ada keterlambatan. Seorang bayi lambat untuk dapat berbicara, lambat untuk bisa berjalan, terus lambat untuk bisa berlari, lambat untuk bisa menaiki sepeda itu si anak. Kenapa? Adalah faktor mental dan lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya adalah tentunya faktor asupan gizi. Asupan gizi juga sangat penting. Beda antara seseorang yang asupan gizinya tersebut adalah tidak mengandung unsur-unsur pertumbuhan gizi yang dikonsumsi, maka akan terhambat juga. Begitu ya. Baik, para siswa sekalian, setelah kalian mengisi dan menyampaikan, kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang mana di sini silahkan
kalian semua untuk merefleksikan apa saja sih perubahan yang paling dirasakan sejak SD sampai dengan sekarang itu. Poin-poinnya itu apa perubahannya? Ada yang bisa menyampaikan perubahannya apa saja yang terjadi pada waktu SD sampai dengan sekarang? Ada. Tentunya adalah faktor perubahan tubuh, faktor perubahan mental untuk menyelesaikan permasalahan, gitu ya. Kemudian berikutnya, bagaimana perasaannya dengan menghadapi perubahan tersebut? Ya subhanallah, kita sudah ditakdirkan seperti ini. Kita sudah ditakdirkan bahwa tubuh kita itu adalah misalkan tinggi pertumbuhannya. Kita ditakdirkan misalkan ya kita harus menerima apa yang menjadi perubahan tersebut, terutama pada tubuh kita ya, terutama pada tubuh kita. Setelah merefleksikan itu tadi, nih Bapak akan memberikan pertanyaan ini. Yang pertama, silahkan untuk menulis pada sticky note jawaban satu dan jawaban kedua dari soal ini. Apa yang sudah saya pelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia? Bisa dilihat? Oke, di sini. Kemudian yang kedua, apa manfaat memahami materi ini bagi kehidupan saya sehari-hari? Kalian akan mendapatkan sticky note oleh Bapak, dua ini untuk dijawab dan diisi dua pertanyaan ini ya, bisa dipahami ya. Satu untuk ini, satu ini, begitu. Silahkan untuk diisi di situ. Oke. Pertanyaan satu, silahkan dijawab. Pertanyaan dua, oke, sama-sama pink ya. Nanti kalian ditulis nomor satu dan nomor dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang sudah mendapatkan, silahkan untuk langsung diisi. Oke. Wow, ini mah gabungan. Apa ya? Oke. Bagian yang hijau. Oke. Bagian yang hijau ya, silahkan untuk mengisi soal di refleksi di depan itu. Oke. Sip. Wow, ke bagian pink lagi. Haikal. Belum ya, Dek? Pink lagi nih. Udah semua? Ya, tulis nomor satu apa, nomor dua apa. Oke, bagaimana mengisi refleksinya? Sudah beres? Masih proses? Oke, setelah ini nanti kalian silahkan untuk menempelkan hasilnya di papan tulis sticky note tersebut. Ya, paham ya? Setelah itu, setelah ditempel, ada dari perwakilan siswa, salah satunya silahkan untuk menyampaikan dari hasil
refleksi siswa kali ini ya. Oke. Sebelah sini sudah. Oke, sebelah sini belum. Oke. Salah itu? Oh, ragu-ragu udah. Oke. Sip. Sip. Baik, sudah ya, sudah semua. Silahkan untuk menempelkan hasilnya di papan tulis. Dari kelompok 6 dulu silahkan untuk ditempelkan hasilnya ya. Atau yang sudah silahkan untuk menempelkan hasilnya. Ya, silahkan ditempelkan, Milda. Oke, hasilnya. Oke, boleh dimanapun, silahkan. Yoi, wah, Agung tinggi sekali. Wah, Bilson tinggi. Paling tinggi kayaknya Bilson ya. Ya, berapa tadi? Ya, silahkan. Oh, Jaki pun tinggi. Nempelkan hasil refleksi pembelajarannya. Oke. Wah. Kayla. Oke, silahkan untuk ditempelkan. Sebentar, Bapak dokumentasi. Iya. Oke, lihat ke depan. 1, 2, 3. Lihat ke depan. 1, 2. Yoi, lihat ke depan. 1, 2, 3. Oke. Wah, luar biasa. Bersemangat sekali ya. Itu ada yang jatuh, tolong diambil punya temennya. Sudah semua menempelkan? Wah, ada yang jatuh ya. Ya, nggak apa-apa. Sudah semua? Sudah ya? Luar biasa. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Mantap betul. Siswa Bapak ini semuanya pada giat-giat, pada rajin-rajin, pada aktif-aktif dalam menyampaikan hasil pembelajaran. Baik, adakah dari 33 siswa ini perwakilannya yang akan atau yang bisa menyampaikan hasil refleksi dari pembelajaran kali ini? Siapa? Boleh? Oh, Nairo. Boleh tepuk tangan untuk Nairo lagi. Menyampaikan hasil pelajaran. Oke. Silahkan hasilnya seperti apa Nairo di sini? Sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nairo, saya dari kelas 9C. Saya dapat mengetahui tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manfaatnya, kita bisa mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Luar biasa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Naira. Luar biasa. Baik, para siswa, ternyata alhamdulillah tujuan pembelajaran kita pada kali ini siswa dapat memahami dan dapat menuntaskan tujuan-tujuan pembelajaran ini. Siswa dapat mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, tadi sudah disampaikannya. Kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan. Kemudian berikutnya, apa sih yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan sudah diketahui semua oleh para siswa sekalian. Baik, para siswa sekalian, LKM-nya silahkan dikumpulkan sama Bapak lagi hasilnya. Hasil ini sebagai bahan nanti penilaian Pak Rumli ya untuk kedepannya. Oke. Boleh minta tolong yang kelompok 3. Oke, kelompok 4. Hatur nuhun. Baik, para siswa sekalian, kita tibalah di akhir waktu pembelajaran untuk kali ini. Untuk tugas nanti proyek di rumah, tiap kelompok silahkan untuk bekerja sama, yaitu tugas proyeknya apa? Proyeknya adalah untuk mengobservasi tinggi badan di keluargamu di rumah sendiri masing-masing. Ya, tulis di dalam buku kalian masing-masing. Contoh, ayah tinggi badan sekian, usianya sekian. Ibu tinggi badan sekian, usianya sekian. Kakak tinggi badan, kalau punya kakak ya, usianya sekian. Adik tinggi badan usia sekian. Kalau adiknya ada 2, boleh tulis 2. Kalau ada 5, boleh tulis 5. Kalau tidak ada adiknya, ya sudah, mentok sampai kalian saja. Bisa dipahami proyek itu? Nanti dikumpulkan, dikelompokkan jadi satu di tugas proyek yang dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Para siswa, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Mudah-mudahan pembelajaran ini adalah pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan sehingga mendapatkan hasil dalam pembelajaran kali ini. Cukup sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.